Saudara sedayana, ada satu peristiwa besar lagi yang terjadi di bulan Ramadan pada zaman Rasulullah, ya, yaitu Futuh Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Di beberapa riwayat disampaikan itu terjadi pada bulan Ramadan tanggal 20 atau 21 dicatat dalam sejarah. Nah, peristiwa ini peristiwa yang sangat besar karena menjadi titik tolak syiar agama Islam yang menandakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya paling tidak sudah menyelesaikan fase penting yang selama bertahun-tahun, ya, dari mulai beliau berdakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, beberapa kali peperangan dilakukan dengan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan yang lainnya. Dan ini menguras sekali energi umat Islam. Karena sebenarnya kan umat Islam tidak hanya ditujukan untuk orang Quraisy, tapi Islam ditujukan untuk kafatan linnas, untuk semua umat manusia. Ya. Nah, sementara Rasulullah dan para sahabatnya harus menghadapi tantangan yang berat dari yang terdekat, dari keluarga, ada dakwah di tahap keluarga, kemudian harus berhijrah ke Habasah sebanyak 2 kali. Bahkan Rasulullah juga pernah hijrah dulu ke Taif, begitu kan? Kemudian tidak disambut dengan baik dan kembali. Ya, dan pada akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, dalam situasi yang sangat genting, gitu kan, ya, hampir di rumahnya sudah dikepung, gitu ya, oleh 12 wakil dari kabilah itu. Tapi ternyata Rasulullah bisa meloloskan diri dan meninggalkan penggantinya di rumahnya, itu keponakannya, saudara sendiri, saudara sepupunya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Jadi kemenangan Futuh Mekah ini, kemenangan di Mekah ini, penguasaan Mekah ini merupakan, ya, isyarat dari kelebihan, karena itu menjadi awal, ya, Islam itu kemudian mulai penyebarannya bergerak ke seluruh Jazirah Arab, yang kemudian nanti menyebar ke Afrika, ke Asia Timur, dan kemudian ke Eropa. Ini sejarah yang mungkin semua kita perlu paham sejarah ini, paling tidak untuk menjadi ibrah dan kemudian dijadikan sebagai, ya, sudut pandang, ya, umat Islam menghadapi tantangan ke depan. Jadi pada waktu itu Rasulullah bergerak ke Mekah karena memang orang Quraisy sendiri melanggar perjanjian. Tidak tiba-tiba, karena waktu itu 2 tahun sebelumnya Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian damai dengan orang kafir Quraisy, ya, di suatu tempat yang dinamakan dengan Hudaybiyah, itu tahun ke-6 Hijriah, ya, tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasulullah saat itu bermimpi melakukan umroh dan kemudian membawa umatnya sebanyak umat Islam ke 1.400-an, ya, untuk umroh ke sana tanpa membawa senjata kecuali senjata yang minimal, karena memang niatnya juga untuk beribadah. Hanya waktu itu kan sebelum perjanjian Hudaybiyah itu kan ada beberapa peperangan dengan orang Quraisy, yaitu perang Badar, perang Uhud, yang paling besar perang Khandaq. Dan perang Khandaq yang menandakan kesalahan orang Quraisy yang sangat besar, walaupun perang adu kekuatannya tidak terjadi, ya, hanya pertarungan di beberapa sudut, tapi itu merupakan kesalahan karena ada badai yang sangat besar, ya.
Dan saat itu orang Quraisy tidak cukup lama, tidak menunggu kekuatannya kembali dan cari dukungan-dukungan dari kabilah-kabilah yang lain. Ya kalau 5 tahun 10 tahun kan bisa anak-anak yang masih usia 10 langsung bisa berperang lagi kan. Jadi butuh waktu 5 sampai 10 tahun ke depan untuk bisa perang kembali. Kalau setelah kalah perang lagi dengan pasukan yang sama kan tidak nambah kekuatan, kecuali kalau nambah kerjasama dengan kabilah yang lain. Nah, itu juga orang-orang Yahudi di Madinah pun melakukan pengkhianatan kan begitu. Ya, Madinah dikepung, tapi dari dalam ada orang-orang Yahudi di Madinah yang berkhianat kepada Rasulullah. Ya, peristiwa Futuh Mekah diabadikan dalam surat An-Nasr. Ya, tidak mungkin seperti tidak Nasrul 24 wa ayatan nas ayat nafsiin aku aja sabit dalam surat Sabit innahu kana tawwab. Nah, jadi Futuh Mekah ini ya itu sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala ya, atas atas isyarat gitu ya, kemenangan yang sudah diwahyukan pada saat perjanjian Hudaybiyah. Kali ini perjanjian juga tidak mudah. Ada dalam posisi itu umat Islam itu sebenarnya sudah bisa mengalahkan orang Quraisy sebenarnya. Karena orang Quraisy pun hanya mengirim pasukan beberapa dan bisa ditundukkan saat itu juga. Ya, jadi dalam posisi itu para sahabat yakin kalau ternyata memang harus perang saat itu dengan senjata yang ada itu juga akan memperoleh kemenangan. Jadi bukan karena takut begitu kan, bukan karena memang dengan beraninya membawa umatnya untuk melakukan umroh saja, ya ke tempat yang masih dikuasai oleh kafir Quraisy itu sebuah isyarat bahwa sebenarnya umat Islam sudah lebih kuat dibandingkan ketika perang Khandaq kan begitu, perang aja. Dan ketika itu kan diutus Utsman bin Affan ke Mekah gitu ya, untuk menyampaikan maksud dari Rasulullah dan umat Islam. Ya, tapi karena memang suasana belum ya masih suasana peperangan ya, pertentangan, akhirnya dalam beberapa riwayat bergerak lah, beberapa pasukan nggak banyak, Iran Quraisy hanya 200, sementara umat Islam 1.400. Jadi ya sebenarnya bukan lagi situasi di mana umat Islam itu terdesak begitu. Beda dengan ketika perang Khandaq. Ya, jadi kalau menyerang keluar, khawatir nanti Madinah kosong. Ya, khawatir nanti seperti perang Uhud kan gitu ya. Akhirnya ya berdasarkan firman Allah, ya dibangunlah parit-parit gitu kan. Nah saat itu pada akhirnya diarahkan kepada perjanjian. Ya, perjanjian yang beberapa sahabat pun banyak yang menolaknya sebenarnya. Kenapa? Padahal ini saatnya sebenarnya umat Islam bisa menang gitu, dan tidak akan dengan kesiapan yang ada gitu. Walaupun bukan niat untuk perang, tapi niat untuk ibadah umroh. Ya, makalah diutus negosiator gitu ya, yang ulung gitu ya, dari orang Quraisy, Suhail bin Amr gitu ya. Ini nanti juga Suhail akan masuk Islam kan, anaknya. Lebih dulu anaknya kalau tidak salah Abdullah bin Suhail bin Amr gitu. Nah, di perjanjian itu ya, nah perjanjian ini nanti diabadikan dalam surat Al-Fatah. Jadi kemenangannya sudah disyaratkan ketika perjanjian begitu. Yang umat Islam saat itu termasuk sahabat besar Umar bin Khattab hampir meragukan begitu kan. Karena saat itu ketika ada perjanjian memang belum turun wahyu, dan ketika beberapa saat setelah perjanjian dan ketika pulang, nah itulah turun wahyu ayat surat Al-Fatah gitu ya. Meskipun ayatnya turun beberapa kali ya dalam waktu yang berbeda, tapi surat ini dinyatakan sebagai jadi surat yang mengabadikan tentang perjanjian Hudaybiyah. Di sini sudah disyaratkan kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fathan mubina. Ya, jadi beberapa sahabat ini yang disebut kemenangan. Karena dalam perjanjiannya itu di antara inti-intinya adalah umat Islam harus kembali lagi
tahun ini nggak jadi umroh, perjalanan sudah panjang, ya, semua bekal sudah siap, disuruh dalam perjanjian itu harus pulang lagi, tahun depan boleh balik lagi. Nah gitu. 10 tahun itu harus 10 tahun itu gencatan senjata, ya. Jadi tidak ada peperangan selama 10 tahun. Ya, kalau 10 tahun mungkin ya anak-anak yang masih kelas 3-4 SD nanti sudah bisa berperang lagi begitu. Jadi membangun kekuatan kan gitu ya. Udah bisa ikut wamil lagi begitu kan. Ya, kalau hanya 2 tahun, 3 tahun kan tidak ada pertambahan kecuali ya merekrut dari kabilah yang lain. Tapi ada perjanjian yang poin-poin yang oleh umat Islam ini kok kenapa bisa seperti ini? Kenapa? Karena kalau ada orang Islam atau orang Madinah yang ke Mekah, ya itu harus ditahan katanya. Kalau ada orang Mekah yang ke Madinah dengan maksud apapun itu ya harus dikembalikan, ya harus dikembalikan. Jadi nanti kalau ada orang Mekah yang masuk Islam itu nanti harus dikembalikan. Ini di dalam sejarah ada berapa ya sahabat, ada berapa yang masuk Islam nanti kalau tidak salah Abu Sufyan datang ke Madinah untuk meminta orang itu kembali ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang berkunjung kepada saudaranya ke Mekah itu tidak boleh kembali lagi begitu. Terlicik, nah gitu ya kesannya itu. Ya. Nah kemudian kabilah di sekitar ya di Jazirah Arab di sana itu bebas memilih bersekutu dengan orang Islam, dengan Nabi dan atau bersekutu dengan orang Quraisy, ya. Jadi sudah bersiap pertentangan, gitu kan ya. Dan di antara kabilah-kabilah itu yang bersekutu dengan umat Islam atau bersekutu dengan orang Quraisy itu tidak boleh berperang juga, gitu. Jadi akan saling membela, gitu. Artinya ini perdamaian ini diperluas ke kabilah, silakan mau berpihak kemana, bebas memilih untuk berpihak kemana. Tapi kalau sudah berpihak ke salah satu ya tidak boleh saling menyerang begitu. Yang menyerang berarti itu melanggar perjanjian. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa Rasulullah membatalkan perjanjian, karena ada kabilah yang mendukung orang Quraisy itu memerangi kabilah yang mendukung kabilah Salam Bani Bakar terhadap Bani Huja'ah kalau masalah. Nah inilah yang artinya orang Quraisy tidak bisa menahan kabilah yang bersekutu dengan mereka untuk tidak melakukan penyerangan. Ya, artinya ini kan komitmennya diperluas dan harus menjaga perdamaian di Jazirah Arab pada waktu itu. Dan pada saat itu beberapa sahabat yang mempertanyakan, kok ini bikin perjanjian tapi seperti merugikan begitu. Bahkan ketika perjanjian pun Nabi Muhammad tidak bisa menuliskan sebagai Rasulullah, harus atas nama Muhammad itu begitu. Ya, Abdillah. Jadi tidak bisa menuliskan Muhammad Rasulullah. Yang menuliskan surat itu kan perjanjian sahabat Ali bin Abi Thalib kan begitu. Tidak bisa katanya. Dan itu juga membuat para sahabat tidak menerima ini kenapa seperti ini. Ya Nabi Muhammad karena ada isyarat lakukan saja. Ya. Nah ini yang nanti para ahli gitu ya sejarah sebenarnya apa sih hikmah perjanjian ini kan begitu. Ya. Nah ini ada beberapa pandangan mengatakan bahwa jadi Rasulullah bukan tidak siap untuk melayani ya, peperangan lagi kan begitu. Karena beliau dengan pada saat itu yang beliau berhadapan dengan orang Quraisy kan. Ya. Padahal kan Jazirah Arab itu berbatasan dengan kerajaan Romawi dan Persia. Romawi juga kan sampai ke Mesir ya, menguasai tanah Mesir gitu ya. Paling tidak dua kekuatan itulah Rasulullah para umat Islam harus menghadapi kekuatan itu. Mungkin adidayanya lah ya. Saat itu kan Romawi juga tidak hanya di Roma dan di Bizantium, tapi ada perwakilannya di Jazirah Arab dan di Syam gitu kan ya. Di Suriah sekarang lah, di Damaskus kan gitu kuasanya. Itu kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan itu. Dan Rasulullah kan dakwahnya bukan hanya ini. Jadi paling tidak ya beberapa itu bisa kita
pahami seperti ini. Kalau situasi perang terus, karena ajaran Islam ini kan ajaran Islam yang Al-Quran ini kan mengajak dialog kepada manusia kan begitu. Ya, jadi bukan tidak kondisi peperangan bukan situasi yang ideal. Ya, untuk menyebarkan Islam yang dialogis kan gitu ya, yang bisa Al-Quran ini bisa mengajak bicara dari hati ke hati, ya, pikiran-pikiran manusia. Seperti peristiwa Umar bin Khattab masuk Islam juga kan itu. Kalau di luar di awal menentang sekali, kemudian sampai berniat akan membunuh Rasulullah, tiba-tiba ada yang mengatakan, oh itu jangan dulu ke Rasulullah lah, gitu kan ya, karena di balik Rasulullah kan ada Bani Hashim, gitu kan ya, ada Bani Abdi Manaf yang nanti akan membela bukan karena Islam ya, karena kan kesukuan sangat kuat begitu. Ya, coba lihat saudara Umar bin Khattab sebenarnya sudah Muslim duluan, Zaid bin Khattab dan Fatimah, ya. Dan ketika masuk ke rumah Fatimah, ya ternyata sedang membaca surat Toha kan gitu. Jadi membaca surat Toha, akhirnya terketuk hatinya dan kemudian masuk Islam kan begitu. Ya. Nah ini artinya apa? Ada perlu ruang waktu seseorang untuk bisa memahami Islam dalam kondisi damai. Ya. Jadi kalau kesan awal, karena beberapa sahabat juga mengatakan ketika turun ayat surat Al-Fatihah ini, surat bertahap, Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, ini dikatakan sebagai sungguh kami telah memberikan kepada kemenangan yang nyata. Padahal masih perjanjian Hudaybiyah. Ini kemenangan yang seperti apa? Ini disebut kemenangan begitu. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan memang Umar bin Khattab itu berpikir rasional, ini menangnya di mana? Andaikan beberapa sahabat juga yang banyak yang punya posisi seperti beliau, mungkin beliau akan memberikan sikap yang tegas kepada Rasulullah saat itu. Ya, tapi kan yang lain mengatakan wah ini ya kita yakin begitu. Apalagi sudah di wahyu kemudian turun, karena saat perjanjian Hudaybiyah memang ya surat Al-Fatihah turun secara bertahap. Ya, jadi bukan ayat pertama dulu kan. Inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan yang mana begitu. Ya. Jadi belum apa-apa sudah menang, padahal ini perjanjian yang menandakan katanya ini kita diakali oleh orang Quraisy dalam perjanjian itu. Ya. Dan saat itu kan saat perjanjian Hudaybiyah sejak 6 Hijriah itu kan ada pertukaran ini. Jadi orang Mekah bebas. Orang Mekah ada yang ke Madinah tapi dipanggil lagi balik lagi. Orang Madinah ada yang mengambil hartanya ke Mekah, kalau ketahuan nanti tidak boleh harus tetap ke Mekah. Ya, jadi ada beberapa sahabat yang memang tetap aja di Mekah, tidak kemana-mana setelah Rasulullah di Madinah kan begitu, karena ditahan oleh keluarganya kan begitu. Ya.